Selamat jumpa pemirsa, saya Lukas G. Saya lagi berada di SMPK BPK Penabur Gading Serpong. Sedang berlangsung di tengah-tengah kita yaitu klub robotik, yaitu ekstrakurikuler, di mana anak-anak boleh belajar dan mengenal tentang robot. Pada hari ini kita akan memperkenalkan 3 session, yaitu session yang pertama berupa pintu garasi otomatis, kemudian session kedua berupa pintu gerbang otomatis, dan yang ketiga adalah berupa lift otomatis. Kita akan melihat yang pertama berupa pintu garasi otomatis, di mana ini kita bisa lihat ini adalah dalam bentuk 30% daripada yang belum kita bisa saksikan, dan ini adalah model daripada bentuk aslinya. Dan kita melihat bagaimana komponen akan dipasangkan. Kita melihat anak-anak saat ini sedang merakit dengan komponen yang ada untuk membuat pintu garasi ini menjadi sempurna. Kita akan saksikan bagaimana mereka memasang, bagaimana mereka merakit untuk menyelesaikan bentuk ini. Bentuk bangun ini memerlukan suatu ketelatenan di mana diperlukan banyak komponen untuk dirakit. Kita bisa melihat bagaimana mereka membutuhkan suatu kerjasama, di mana dalam kerjasama ini kita lihat bagaimana kita membuat sesuatu bangunan akan menjadi sempurna jika kita bisa bekerja sama bersama teman-teman yang kita lakukan di dalam suatu ekstrakurikuler di tempat ini. Dan ini adalah pendukung, komponen pendukung untuk menarik pintu gerbang ke atas, dan dia akan menurun kembali jika mereka diputar. Jadi dia di tengah-tengahnya ada gear ulir yang akan membawa pintu gerbang naik dan turun. Ya, dan yang selanjutnya akan segera dipasang adalah pintu, yaitu pintu gerbang, di mana pintu ini bergeraknya ke atas karena dia ditarik ke atas sehingga tidak memenuhi ruangan di dalam garasi sendiri. Dan ini yang dipakai di dalam model ini membuat pintu garasi itu lebih efisien karena penghematan tempat. Ini adalah bangunan yang belum selesai, yaitu masih sekitar 30%, maka kita akan melihat ke teman-teman yang lainnya di mana bangunannya hampir mencapai 90%. Yaitu kita lihat di sebelah ini adalah bentuk garasi yang sama. Inilah bangunan yang 90% jadi berupa garasi, di mana kita bisa lihat bagaimana penyempurnaannya. Kita lihat teman-teman kita lagi menyelesaikan, yaitu kekurangan komponen yang akan dipasang. Ya, di sini tambahkan switch, di mana switch itu sebagai batasan bahwa titik akhir pada pembukaan pintu garasi. Dan garasi ini sudah sempurna dengan pemrograman, yaitu sudah diprogram. Kita bisa lihat programnya, bagaimana fungsinya. Kita bisa lihat dari sini, yaitu bagaimana switch dipencet. Ini ada switch di depan, di mana dia menunjukkan bagaimana pintu garasi ini akan terbuka. Yaitu dengan dipencetnya switch ini, maka switch ini akan mengirimkan data ke controller, dan controller akan mengirimkan sinyal ke motor supaya motor menggerakkan, yaitu dia menggerakkan ulir untuk membukakan pintu. Jadi pintu ini garasi terbuka karena adanya perintah dari switch ini. Setelah pintu ini terbuka, maka kita lanjutkan dengan program yang selanjutnya, yaitu kita menunggu kapan pintu garasi ini akan ditutup. Itu pintu garasi ini akan ditutup jika kita pencet sekali lagi tombol yang ada di depan ini. Nah, ini pintu akan berjalan secara otomatis dan dia akan menutup pintunya. Kita melihat bagaimana mudahnya untuk membuat suatu otomatisasi suatu pintu garasi, yaitu dengan adanya microcontroller. Jadi kita bisa lihat bahwa microcontroller ini dibuat untuk gimana kita bisa menyatakan bahwa dengan controller ini kita bisa atur semua apa yang terjadi di dalam seluruh rangkaian pintu garasi ini. Dengan model program yang gampang, yaitu kita lihat bagaimana programnya dibuat, yaitu dia hanya memakai sistem flowchart, di mana anak-anak belajar program harus memakai flowchart juga. Kita bisa saksikan bagaimana fungsinya flowchart ini kita terapkan di dalam bentuk rangkaian-rangkaian model-model yang kita telah bikin. Kita cocokkan dengan program yang ada, yang kita rangkai, maka program itu dapat kita saksikan dengan suatu gerakan. Dan pintu ini akan buka, dia ada perintah di dalam software itu menentukan dan menantikan kapan switch yang di depan itu dipencet. Jika switch ini kita tekan sekali lagi, maka otomatis dia akan menutup kembali.
Inilah yang kita barusan saksikan, yaitu session 1, pintu garasi otomatis, di mana kita melihat bagaimana pintu ini bisa berjalan otomatis, dan banyak hal yang kita pelajarin, bagaimana dengan ilmu robotik ini kita bisa memprogram dan melaksanakan banyak pekerjaan. Nama saya Efta. Saya bersekolah di SMPK Gading Serpong, BPK Penabur. Saya sekarang duduk di kelas 2. Saya telah mengikuti klub robotik sejak dari kelas 1. Keuntungan saya mengikuti klub robotik adalah saya jadi dapat mengetahui bentuk-bentuk robot yang baru yang dulunya belum saya ketahui. Dan cita-cita saya adalah menjadi seorang penemu. SMP Kristen Gading Serpong BPK Penabur sekarang sudah masuk ke tahun yang kedua dalam menjalankan klub Robotik Club. Jadi dari mulai tahun 2003-2004 dan kini kita sedang memasuki tahun yang kedua. Kami memilih Robotik Club sebagai kegiatan ekstrakurikuler karena kami merasakan dengan majunya dunia globalisasi yang sangat memerlukan kemajuan IT, disitulah kami merasakan peran dan perlunya anak-anak kita untuk mengetahui sejauh mana perkembangan IT. Satu diantaranya adalah lewat Robotik Club. Sampai saat ini minat siswa cukup bagus, artinya tetap kelas Robotik Club diminati oleh siswa dan anak-anak sangat-sangat antusias sekali untuk boleh menciptakan robot-robot yang baru. Mungkin karena mereka belum pernah menemukan hal seperti itu sebelumnya dan kini mereka menemukan sesuatu yang baru, mereka bisa menciptakan yang baru sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Selama ini peran orang tua siswa sangat bagus dan sangat mendukung klub Robotik Club ini. Karena setiap awal tahun kami selalu mempresentasikan ekstrakurikuler Robotik Club di depan orang tua. Sehingga dukungan orang tua kami butuhkan sekali. Karena klub Robotik Club adalah ekstrakurikuler yang mungkin menambah plus biaya tambahan.